Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali menyisihkan sedikit waktu untuk mentazaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridhonya dan memahamkan diri kita terhadap agama yang mulia ini, yaitu agama Islam. Kita mencoba terus belajar menerjemahkan Al-Quran supaya kalau kita membaca ataupun mendengar orang membaca Al-Quran, paling tidak kita tahu arah atau maksud daripada bacaan tersebut gitu ya. Taib, kita langsung saja buka aplikasinya, yaitu di Al-Quran. Kita sudah masuk ke halaman berapa? Halaman 2 ya. Ya, kita sekarang masuk halaman 3. Ya, kita hilangkan ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ya. Kalau kita belum tahu ya dipencet saja inna. Ya, kita keluar ya, sesungguhnya. Aladzina, orang-orang kafaru ya, yang kafir atau yang mengingkari, sawaun, kalau belum tahu dipencet atau diklik sama ya, sawaun itu sama saja, alaihim, atas mereka, sudah a'angzartahum. Ini a'angzartahum, ini ada beberapa suku kata ya. A-nya itu yang paling pertama itu apakah, angzarta, engkau peringatkan, hum, mereka gitu. Jadi ini angzartahum itu ada 3 suku kata. Apakah engkau beri peringatan mereka gitu ya. Nah, kita klik saya coba. Apakah engkau peringatkan mereka gitu ya. Amlam, atau lam tidak, tungzirhum, kau peringatkan mereka gitu. Kalau tadi ada hamjana, ada apa. Kalau tungzirhum berarti kau peringatkan mereka gitu ya. Gitu. Engkau peringatkan mereka ya. La tidak yu'minun, mereka beriman gitu. Kalau sudah kita kenali kata per kata, maka tinggal kita menyusun menjadi satu kalimat yang sempurna ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama saja atas mereka, apakah kau beri peringatan mereka atau tidak kau beri peringatan mereka, mereka tidak beriman gitu. Nah, kita klik saja kalau memang ingin menyocokkan apa sudah benar terjemahan kita. Kita pencet yang nomor 6. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka engkau, tanda kurung Muhammad ya, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Untuk mengetahui tanda kurung 1 itu, catatan kakinya itu kita pencet di samping, kita pencet yang huruf tanda kurung itu. Kafir jamaknya kufar, yaitu orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasul-Rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kiamat ya. Jadi orang kafir itu ya yang tidak percaya terhadap beberapa tadi, Allah, Rasul, malaikat, kitab, dan hari kiamat, atau salah satunya ya, salah satunya umpamanya kitabnya dia iman tapi hari kiamat tidak, ya maka sama saja mereka termasuk
orang kafir gitu ya, golongan orang kafir. Harus semuanya ya diimani. Rukun iman yang keenam itu ya harus benar-benar diimani, diyakini. Itu syarat orang yang beriman. Kalau tidak ya kafir, itu maksudnya. Khotamallah, khotama kalau belum tahu dipencet. Nah, menutup, mengunci, ya, khotam itu menutup. Allah ya Allah, ala atas kulubihim, ya kulubihim kalau belum tahu dipencet hati mereka, ya kulub itu hati. Wa ala dan atas sam'ihim, ya, sam'ihim kalau belum tahu dipencet, ya pendengaran mereka. Sam'ihim sering ya nanti kulubihim, sam'ihim, absorihim itu sering disebut-sebut ya. Wa ala dan atas absorihim. Absorihim berarti pandangan atau penglihatan mereka. Gisawah. Gisawah bisa diartikan tabir atau tutup ya, ditutup. Walahum dan lahum bagi mereka azabun siksa azim yang berat gitu ya. Jadi kalau kita urut dengan apa kita susun menjadi kalimat yang sempurna, Allah telah menutup atas hati-hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ditutup ya. Walahum dan bagi mereka siksa yang sangat berat itu ya. Kita pencet untuk meyakinkan. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup ya. Di sawah tadi, dan mereka akan mendapat azab yang berat ya. Untuk lebih singkatnya kita lihat catatan kakinya itu apa maksudnya, sehingga nasihat itu maksudnya orang yang khotamallahu ala qulubihim tadi, orang yang ditutup apa tadi ala sam'ihim hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka, sehingga ini intinya, sehingga nasihat atau hidayah tersebut tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Nauzubillah ya. Kita berlindung dari Allah ya atas kosatnya hati atau kerasnya hati. Ya, hati kita bisa dijadikan lunak, sehingga kalau hatinya lunak ya, hatinya tidak ditutup oleh Allah, maka apa urusan agama atau kebaikan itu mudah kita pahami ya. Artinya kita akan senantiasa tergugah kepada hal-hal yang baik, seperti membaca Al-Quran ini. Kalau hati kita ditutup oleh Allah ya males ya, jangankan membaca, bahkan orang baca Al-Quran atau orang belajar ya Al-Quran itu kita anggap itu pekerjaan apa, kurang kerjaan aja itu orang. Itu tanda-tanda orang yang ditutup mata hatinya gitu ya. Nah, itulah ya. Tayyib, satu ayat lagi ya, ayat 8 ya. Wa minan nas, dan min itu dari atau antara ya, atau di antara atau dari ya. Itu dan di antara min ya. Nas manusia, man yakul, man itu sebenarnya orang atau apa, atau yakul ada orang yang mengatakan gitu bisa juga ya. Man ya, orang, yakul mengatakan ya, mannya itu loh orang yang gitu ya. Amanah, kami beriman billahi kepada Allah, wabil yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, wama dan tidaklah mereka dimukminin ya, beriman. Kalau digabung menjadi satu kalimat, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, akan tetapi mereka atau wama dan tidaklah mereka beriman gitu ya. Nah itu
Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, berarti dia orang munafik gitu ya, kurang lebih. Itu. Ya, ini ayat berikutnya itu nanti bercerita tentang kriteria ciri-ciri orang yang mengatakan beriman tapi tidak beriman itu, ya. Sampai di sini dulu ya barangkali ya, karena durasinya sudah 10 menit lebih ya, kita batasin itu berapa jam paling lama. Jadi 3 ayat yang kita kaji hari ini, yaitu ayat pertama menerangkan tentang sifat orang kafir yang dia sama saja diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang mereka ditutup mata hatinya, ya, hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka itu berkaitan dengan apa? Hakikatnya ya, bukan zahirnya. Kalau zahirnya itu sam'ihim, pendengaran mereka atau telinga mereka itu ya bukan budak, maksudnya maaf, itu bisa mendengar ya. Kalau bahasa-bahasa urusan-urusan dunia dia lebih mendengar, dia lebih melihat. Tapi yang dimaksud, yang ditutup ini adalah mata hati, mata batinnya ya. Jadi mata hatinya ditutup itu sehingga kalau mendengar ayat-ayat dibacakan mereka itu sawaun, sama saja, tidak ada pengaruh. Tapi bagi orang yang beriman, apabila disebut nama Allah, ya akan jilat qulubuhum, bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, fazadat imanuhum imanan, ya, dan bertambah keimanannya. Nah, itu ada di surat An-Anfal, itu ciri-ciri orang beriman itu seperti itu. Nah, ini ya, orang-orang yang ditutup ini tidak berpengaruh. Ya, itu hati-hati ya, kita berlindung kepada Allah. Dan yang terakhir tadi, ini berkaitan Allah menjelaskan bahwa di dunia ini ada orang yang ngaku beriman, yang ngaku Islam, tapi sejatinya dia tidak beriman atau sejatinya bukan orang Islam, ya. Dengan tanda-tanda ya gampang itu kita prediksi. Kita kan banyak di tengah-tengah kita tuh ngaku orang Islam, ngaku beriman, tapi kalau diajak umpamanya menjalankan syariat-syariat Islam mereka tidak mau. Contoh umpamanya sholat, itu aja mereka nggak mau. Tapi KTP-nya masih Islam, tapi nggak mau sholat. Nah, ini termasuk ngaku beriman ya kepada Allah dan hari akhirat, artinya ngaku jadi orang Islam, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Zahirnya saja ya. Ya, kalau di tengah-tengah masyarakat di zamannya Rasulullah, mereka mengaku beriman itu tujuannya untuk supaya mereka diberikan hak yang sama di tengah-tengah kaum muslimin ya, tidak dipungut pajak atau apa itu upeti fidyah ya, mereka mendapat hak yang sama. Kalau ada ghanimah, ada ini mendapatkan bagian, kalau dia ada sedekah ya mendapatkan zakat dan seterusnya. Itu barangkali saudaraku yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah untuk senantiasa punya semangat mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran, sehingga ini menjadi bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita telah bersungguh-sungguh terhadap kitab Allah yaitu Al-Quran yang kita cintai ini ya, bukan saja membaca, menghafal tapi kita mencoba bersungguh-sungguh memahami kandungannya. Allahumma barik lana fil Qur'anil azim wa anfa'na bima bihi wal bayan. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.